Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kesibukan warga Parasung Barat, berdiri sebuah jangkar spiritual penembus waktu, Mushola Al-Fattah. Tempat ini bukan sekedar tempat bersujud, melainkan simpul pemersatu warga dan rumah kedua untuk bertasbih, mengaji, serta mendalami ilmu agama. Malam ini, mari kita menengok lembar sejarah, meresapi keikhlasan para pendahulu, serta menyaksikan kokohnya estafet perjuangan demi masa depan generasi penerus. Awal dan makna di balik nama. Kisah mulia Mushola Al-Fattah bermula pada tahun 1950 saat Bapak Ahmad Thoyyib atau Gu Thoyyib menancapkan fondasi dakwah di atas tanah sang istri, yakni Ibu Ma'rufah. Langkah suci ini mendapat payung sosial yang kokoh dari sang ayah, yakni Bapak Abdul Fattah Soleh, seorang kepala desa berpengaruh yang mengerahkan dukungan moral dan spiritual. Legitimasi spiritual pun mengalir sempurna dari ayahanda Ibu Ma'rufah, yakni Kiai Haji Abdul Fattah Ali, cucu pendiri Masjid Baitul Muttaqin, Mbah Kundri Komaria. Dulu, Mushola Al-Fattah hanyalah surau sederhana berbahan kayu dan gedek panggung yang digunakan keluarga serta santri untuk bersujud, mengaji, dan belajar pencaksilat. Demi kemaslahatan dakwah dan kepentingan umat yang lebih luas, surau keluarga ini akhirnya diwakafkan sepenuhnya untuk warga sekitar. Pada fajar berdirinya, sang perintis menyematkan nama Al-Falah sebagai doa kejayaan Islam di tengah masyarakat setempat yang kala itu masih kental dengan tradisi lokal dan mistisisme. Atas mufakat jamaah, namanya berganti menjadi Al-Fattah untuk mengenang jasa pendiri sekaligus mengabadikan nama ayahanda dari kedua belah pihak suami istri, yaitu Abdul Fattah. Ketulusan para perintis mewakafkan hartanya membuktikan bahwa keikhlasan di jalan Allah akan menjelma menjadi pahala jariah yang mengalir abadi lintas generasi. Pewakafan Mushola Al-Fattah, aktivitas sholat berjamaah dipelopori oleh sang pendiri, Gu Thoyyib, serta didukung oleh Bapak Abu Hashim dan Bapak Biman sebagai imam. Karisma dan keikhlasan kedua tokoh ini sukses menggerakkan warga untuk memamukkan mushola. Perjuangan masa awal ini kian lengkap berkat ketulusan Bapak Abdul Manan, sang muazin sejak muda. Meski kehilangan satu kaki di usia senja, beliau tetap istiqomah mengumandangkan azan hingga akhir hayatnya pada era 1990-an. Membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk mencintai rumah Allah. Pengabdian Bapak Kasnan. Pengabdian di Mushola Al-Fattah semakin lengkap dengan kehadiran Bapak Kasnan, sosok perintis yang mendedikasikan hidupnya sejak era 1950-an. Berguru sejak remaja kepada istri pendiri, Ibu Ma'rufah, beliau dengan tulus mengemban berbagai tugas, mulai dari merawat kesucian mushola, menimba air wudhu, hingga mengurus keperluan sang perintis, termasuk memberi makan kuda milik Gu Thoyyib. Dikaruniai usia panjang, beliau terus menjaga syiar Islam lintas generasi dan mengabdi sebagai muazin setia hingga akhir hayatnya pada tahun 2025. Dian Bapak Ilman. Pengabdian Bapak Ilman. Sejak masa awal, Bapak Ilman menjadi pilar penyokong yang setia merawat sarana prasarana Mushola Al-Fattah, mulai dari memperbaiki genteng dan anyaman bambu hingga menyiapkan tikar sholat jamaah.
Di bidang dakwah, beliau mendampingi Gu Thoyib melatih pencaksilat bagi para santri. Sementara istrinya turut membantu Ibu Ma'rufah membimbing para santri belajar Al-Quran. Sejak para waliullah, sejarah Musola Al-Fatah lekat dengan karomah para wali. Tempat ini merekam keakraban sang pendiri, Gu Thoyib, dengan sahabat karibnya semasa di pesantren Mojosari, yakni Kiai Haji Ali Masud, atau biasa dikenal dengan Mbah Ud Pagerwojo. Mbah Ud kerap datang membawa keceriaan dan petuah penuh hikmah. Saat Gu Thoyib dicurangi dalam pemilihan kepala desa, Mbah Ud spontan melempar kopiahnya sambil berujar, "Nek curang mesti gak bakal langgeng." Karomah itu terbukti, jabatan tersebut sirna, sementara Musola Al-Fatah berdiri abadi. Keberkahan tempat ini kian benderang dengan kehadiran Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi pada semaan Al-Quran di tahun 1991. Di tengah ribuan jemaah, Gusmi tampil penuh ketawaduan, hanya mengenakan kaos oblong dan celana jeans. Usai bersalaman erat dengan Gu Thoyib, ulama besar pemikat hati umat itu pun beranjak pamit. Ikatan spiritual Musola Al-Fatah terungkap lewat kedatangan cucu keturunan Syekh Samsudin Batu Ampar Madura yang tengah menelusuri silsilah Mbah Abdul Jalil, sahabat karib Syekh Samsudin saat berguru kepada Mbah Bolong di Ampel Denta. Isyarat batin menuntut langkahnya langsung ke musola ini. Dari sana terungkap kisah sesepuh bahwa suro ini dulu pernah dibakar penjajah Belanda. Suro kuno itu ternyata milik Mbah Jalaluddin, kakek buyut Gu Thoyib. Silsilah Gu Thoyib sendiri tersambung lurus. Ahmad Thoyib bin Abdul Fattah bin Soleh bin Jalaluddin bin Tontowi bin Abdul Jalil. Lokasi asli suro tersebut kini berada di area rumah Bapak Husni. Sejarah ini bukti nyata bahwa Musola Al-Fatah dibangun di atas fondasi perjuangan para wali dan leluhur yang keberkahannya terus mengalir abadi melintasi zaman. Estafet kepengurusan dan transformasi dakwah di Musola Al-Fatah. Memasuki usia lanjut Gu Thoyib, estafet perjuangan Musola Al-Fatah dilanjutkan melalui pembagian peran yang rapi dan terorganisir di antara para jemaah. Kepemimpinan takmir dan imam utama diamanahkan kepada Bapak Haji Muhammad Yazid Ihsan yang juga dikenal sebagai Wakmudin Desa Prasung, didampingi oleh jajaran imam rawatib yaitu Bapak Abdul Latif, Bapak Muhammad Bunyani, Bapak Haji Abdul Aziz, dan Bapak As'ari. Sementara itu, tradisi pengajaran Al-Quran tetap diasuh langsung oleh Gu Thoyib bersama putri-putri dan menantunya. Urusan fasilitas dikelola oleh Bapak Haji Lutfi Salim dan pelayanan azan serta kebersihan dipercayakan kepada Bapak Sadri dan Bapak Kaslan. Meninggal Bapak Yazid tahun 2011, kepengurusan Musola Al-Fatah dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Bunyani, menantu sekaligus cucu keponakan Gu Thoyib. Sholat berjamaah diimami bergantian oleh Bapak Haji Muzakir, Bapak Haji Sahlan, Bapak Haji Askan, Bapak Usairi, Bapak Muslikun, dan Bapak Muhammad Dawam Latif. Azan dikumandangkan oleh Bapak Kasnan, Bapak Yahdi, Bapak Abdul Kholik, hingga Mbah Tolha. Kebersihan dirawat oleh Bapak Samuji, sementara sarana prasarana ditopang oleh Bapak Haji Imron Salim. Pendidikan Al-Quran diasuh oleh Bapak Bunyani bersama Ibu Nafiah dan Ibu Nas'ada. Berbekal pengalaman sebagai Kepala Sekolah MI Al-Ihsan
Damarsri 1973 hingga 2003, beliau berhasil mentransformasi tradisi latihan pencaksilat peninggalan era Gu Thoyib menjadi bimbingan belajar bagi para santri pasca mengaji. Wafatnya Bapak Muhammad Bunyani pada 2023, kepengurusan Mushola Al-Fatah dilanjutkan oleh Bapak Nasrun Jauhari atau Cak Ari yang memperluas syiar melalui pengajian, pelatihan hadroh, dan renovasi fasilitas. Sholat berjamaah diimami bergantian oleh Bapak Haji Makin, Bapak Muhammad Syukri, Bapak Husnud Dawam, Bapak Muslihun, Bapak Kartuji, Bapak Saiful Arif, dan Bapak Haji Solahuddin, dengan azan yang dikumandangkan oleh Bapak Tolha dan Bapak Sujiari. Kebersihan musola dirawat oleh Bapak Simon, sedangkan urusan administrasi serta sarana prasarana dipercayakan kepada Bapak Ahmad Ali. Sementara itu, bidang sosial digerakkan secara aktif oleh Bapak Iwan dan Bapak Tony Haryadi. Bidang dakwah dan kependidikan semakin berkembang melalui kehadiran Raya Quranic and Education College yang diinisiasi oleh Cak Arik bersama sang istri Mbak Ratna. Lembaga ini menghadirkan pembelajaran Al-Quran, karakter Islami, dan pendampingan belajar ramah anak untuk jenjang usia dini hingga SMP. Di tengah kesibukan dunia kampus, keduanya memilih menanggalkan gelar akademik dan prestis duniawi dengan turun langsung membumi bersama para santri demi menuntun generasi masa depan. Mushola Al-Fatah konsisten melestarikan syiar melalui dua pilar utama, menegakkan sholat berjamaah dan menghidupkan dakwah pendidikan. Generasi awal, era Gu Thoyib dan Ibu Ma'rufah, mengaji di atas tikar surau kayu kuno, dipadukan dengan tempaan pencak silat tradisional. Generasi kedua, era Pak Bunyani dan Ibu Nafi'ah, melestarikan pendidikan Al-Quran yang diselaraskan dengan kehangatan ruang belajar sederhana. Generasi ketiga, era Cak Ari dan Mbak Ratna, mengembangkan pendidikan terstruktur melalui Soraya Quranic and Education College yang adaptif. Perjalanan ini membuktikan bahwa kemaslahatan umat tidak menuntut kemegahan sarana. Dari ruang bersahaja inilah keikhlasan kolektif dirawat demi membekali generasi muda dengan iman, ilmu, dan akhlak mulia. Sejarah Mushola Al-Fatah membuktikan bahwa rumah ibadah tidak sekedar berdiri di atas bata dan semen, melainkan di atas keikhlasan kolektif. Saat imam, muazin, pengurus, dan jamaah bahu-membahu tanpa pamrih, disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir nyata. Kini, estafet kebaikan itu berada di tangan kita. Para perintis satu persatu telah berpulang, namun detak perjuangan tak boleh terhenti. Mari hadiahkan doa terbaik bagi para pendahulu. Semoga segala pengorbanan mereka dicatat sebagai amal jariah yang mengalir abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.